Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewo Maulana Yusuf dari kelas A1 2020 reguler dengan NIM 20220126. Yang pertama kali akan saya sebutkan adalah usaha saya itu sendiri, yaitu usaha grosir dan eceran mie instan dengan berbagai jenis dan varian. Kenapa saya memilih mie instan? Karena mie instan adalah produk yang paling digemari oleh masyarakat sekarang, terutama di era sekarang, dan harganya pun cukup terjangkau dan murah dan mudah didapat dimanapun, dan praktis juga untuk dimakannya dari berbagai varian dan jenis, mulai dari mie biasa seperti Indomie dan mie sedap. Ada juga mie instan kemasan khas Jepang, yaitu seperti udon dan ramen, khas Korea seperti samyang, dan mie instan lain. Pokoknya semua produk mie instan akan saya coba untuk kumpulkan semua agar lebih bervariasi lagi. Nama perusahaannya sendiri adalah Toko Grosir dan Eceran Mie Instan Malaka. Untuk nama pemilik saya sendiri Dewo Maulana Yusuf. Lalu untuk bidang usahanya bidang usaha mikro, karena dijalankan secara mandiri dalam bentuk grosir dan eceran. Lalu untuk jenis produk itu setiap produk mie instan. Untuk tujuan dari perusahaan ini, untuk kebanyakan tujuan dari wirausaha itu untuk menaikkan pendapatan mandiri, dan juga untuk mensejahterakan lingkungan sekitar juga agar lebih ramai lagi, dan orang-orang di sekitar juga dapat berkembang untuk mengembangkan bisnis mereka masing-masing. Untuk jenis usahanya berupa usaha mandiri tanpa bantuan campur tangan investor atau bahkan dari bantuan biaya dari pemerintah, murni dari kas pemilik. Lalu untuk produk yang akan dihasilkan, tidak ada produk yang dihasilkan karena usaha ini tidak bergerak dalam bidang produsen, tapi sebagai distributor atau penghubung jadi grosir dan juga eceran, bahkan bisa langsung ke konsumen juga. Untuk lingkungan usaha tepatnya bertempat di lokasi yang lumayan strategis di pinggir jalan utama Sindangkerta. Jadi sangat cocok karena jalan utama biasanya dilewati banyak orang dan kendaraan yang lalu lalang, dan juga letaknya juga mudah terlihat dari arah kiri, kanan, depan, belakang juga sangat jelas. Jadi ada peluang usaha yang cukup menjanjikan. Untuk sasaran pasarnya sendiri tidak dipatok, itu untuk semua kalangan, untuk semua umur juga bisa, karena mie instan ada makanan untuk semua umur. Jadi tidak ada patokan ataupun sasaran khusus untuk produk mie instan ini. Untuk peluang pasar usaha ini direncanakan memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki kebanyakan toko lain, seperti varian mie yang beragam banyaknya, dan juga kisaran harganya yang akan saya coba untuk turunkan seminimal mungkin sampai ke harga yang sangat-sangat terjangkau, jadi yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah juga bisa. Lalu untuk estimasi pangsa pasar, karena ini baru tahap perencanaan, pemilik hanya berharap untuk memiliki penghasilan yang konsisten terlebih dahulu. Pemasaran secara grosir dan eceran, jadi bisa langsung menjual ke toko-toko yang lebih kecil, atau juga bisa langsung ke konsumennya juga. Penetapan harga produk berdasarkan harga umum produk-produk di luaran. Jadi pemilik tidak bisa menetapkan harga sesukanya, karena ada harga umum atau harga patokan di pasarannya. Strategi penjualan ditargetkan kepada pedagang eceran dan juga bisa langsung ke konsumen seperti yang saya bilang juga tadi. Untuk estimasi penjualan tidak menentu, karena kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda, dan terkadang keinginan untuk membeli mie instan itu juga tidak dapat diprediksi juga. Jadi seperti itu, jadi tidak menentu hasilnya. Untuk aspek produksi sendiri, karena produksinya
karena ini khusus untuk sektor yang bergerak di bidang produsen, tapi usaha ini bukan bergerak di bidang produsen, jadi tidak ada satupun yang dapat saya sampaikan. Tapi untuk aspek keuangan, untuk sumber laba dan ruginya juga belum dapat diprediksi karena belum diimplementasikan juga. Kalau untuk analisis manfaat finansial, berharap dapat meningkatkan ekonomi secara mandiri dan juga dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar juga. Untuk analisis SWOT-nya, untuk strength mungkin harganya terjangkau, weight-nya untuk weakness atau kelemahannya, harga produk yang terkadang tidak menentu juga, jadi ya penetapan harga produk yang tidak menentu. Lalu opportunity atau peluangnya, mitra kerja dan langganan yang menjanjikan untuk progres ke depannya. Lalu untuk threat atau hambatan, paling hambatannya dari banyaknya kompetitor. Lalu untuk kesimpulannya, jadi di sini kalau Anda ingin mendirikan sebuah usaha, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan konsistensi dan kerja keras dibarengi dengan kerja cerdas juga. Sekian dari saya, Dewa Maulana Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.